Dua Arah, Jumat 11 April pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap membantu warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel untuk mendapat pengobatan di Indonesia. Tapi rencana ini mendapat pro kontra dari sejumlah pihak. Warga Gaza tak henti menanggung derita. Israel kembali melanjutkan agresi usai berakhirnya gencatan senjata. Tak ayal, jumlah korban terus bertambah. Bermaksud mengatasi krisis kemanusiaan, Presiden Prabowo menyatakan siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel untuk mendapat pengobatan di Indonesia. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Namun rencana Presiden mendapat pro dan kontra dari sejumlah pihak. Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji kembali kebijakan tersebut. Pasalnya, dengan membawa warga Palestina keluar Gaza, memudahkan Israel menguasai wilayah tersebut. Nah, ini yang kita lihat nih, yang terlupakan atau terabaikan dan kurang terperhitungkan oleh Pak Prabowo. Di mana Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sudah bertekad untuk mengusir rakyat Gaza. Netanyahu dan Donald Trump ingin supaya Gaza dikosongkan, sehingga dengan demikian Gaza akan sepenuhnya dikuasai dan menjadi bagian dari Israel Raya yang sudah lama mereka cita-citakan. Oleh karena itu tindakan ini seperti pisau bermata dua ini. Di satu sisi dia baik, satu sisi dia buruk, gitu kan? Tiba apa yang akan dilakukan sekarang ini tidak cukup, atau dua syarat yang disampaikan oleh Bapak Presiden tidak lagi memadai. Tidak hanya butuh kesepakatan dan persetujuan dari para pihak di sekitar Palestina dan ini sementara, tapi ditambah dengan dua lagi minimal, yaitu adanya kesepakatan secara secara waktu. Pertama adalah kapan Israel akan menghentikan Palestina. Dan yang kedua, syukur-syukur kalau komitmen dan diwujudkan kemerdekaan Palestina. Hanya dua hal itu yang akan membuat mereka yang berobat keluar ini, Mas Tifa, bisa kembali ke Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, soal kepastian rencana Presiden Prabowo membawa warga Gaza ke Indonesia belumlah final. Sugiono bilang, Presiden Prabowo masih berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan Timur Tengah dan pemerintah Palestina. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan. Soal rencana Presiden Prabowo membantu pengobatan warga Gaza ke Indonesia, kita bahas bersama Mustafa Abdul Rahman, mantan wartawan harian Kompas yang fokus pada isu Timur Tengah. Selamat malam, Mas Mustafa. Selamat malam. Iya, sudah bergabung juga dengan Dr. Tonggo Meti Francisca, adalah Ketua Emergency Medical Team ke-8 Mercy Indonesia yang saat ini berada di Gaza. Malam, Dokter. Selamat siang waktu Gaza, Mbak. Iya, selamat siang waktu Gaza, selamat malam waktu Indonesia. Oke, saya mau ke Mas Mustafa dulu. Mas Mustafa, jadi dengan rencananya Presiden Prabowo akan mengevakuasi warga Gaza yang terluka, apa mungkin ini bisa direalisasikan? Ya, pertama ya, atau di satu pihak saya ingin melihat niat baik dulu
dari pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga jalur Gaza ke Indonesia. Ini mungkin patut diapresiasi, ya. Patut diapresiasi, apalagi sekarang Presiden Prabowo turun tangan sendiri dengan melakukan kunjungan ke 5 negara Arab, ya. Nah, ini untuk pertama kalinya terjadi setelah sekian dekade mungkin yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Ya, maka ini kita anggap sebagai niat baik. Ya. Tapi niat baik itu ini tidak cukup. Seperti dikatakan tadi ada pengamat Hasbullah Satrawi, kemudian sebelumnya juga dari MUI, ya. Niat baik ini tidak cukup. Kenapa? Atau ini menjadi sangat sulit kalau kita melihat peta konstelasi politik di Timur Tengah saat ini yang sangat sulit, khususnya menyangkut Palestina. Nah, seperti kita ketahui, ya, bahwa ada 2 agenda besar yang saling bertarung di Timur Tengah saat ini, dan sampai saat ini adalah mengalami jalan buntu, yaitu adalah proyek relokasi warga jalur Gaza yang berjumlah 2, juta itu yang diusung oleh Presiden Trump, kemudian didukung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ya. Nah, proyek ini kan diluncurkan atau disampaikan oleh Trump segera setelah dia menjabat Presiden Amerika pada akhir Januari atau tepatnya pada awal Februari. Trump secara mengejutkan dunia ini. Tiba-tiba mau merelokasi sebanyak 2, juta jiwa ke Mesir dan Jordania. Tapi ditolak keras kan sama Mesir dan Jordania. Kemudian Mesir untuk menghadapi Amerika, ya karena ini negara besar, dia minta bantuan negara Arab lain. Kemudian ada pertemuan terbatas pemimpin Arab di Riyadh pada akhir Februari. Kemudian dilanjutkan oleh KTT Liga Arab pada 4 Maret di Kairo, yang salah satu rekomendasinya adalah menolak keras relokasi warga jalur Gaza ke Mesir dan Jordania. Tapi Trump kemudian di belakang Israel itu. Ya, artinya Mas Mustafa, sebelum sampai ke sana nanti dilanjutkan, saya mau tanya dulu nih ke Dokter Tonggo yang berada di Gaza. Dokter Tonggo, sebenarnya rencana Presiden Prabowo ini, Dokter Meti, ini sudah diketahui belum? Atau sudah ada dengar desus-desus kan oleh warga Gaza di sana? Ya, baik. Sebelumnya memang justru kabar setelah Bapak Presiden berbicara di depan umum, itu justru yang membuat ramai masyarakat Gaza di sini. Kebetulan posisi kami, tim Mercy ini berada di daerah utara, ya, di daerah Gaza Utara, dekat Beit Lahia, dekat dengan Rumah Sakit Indonesia. Jadi kami otomatis juga banyak berkomunikasi dengan orang-orang medis yang di Rumah Sakit Indonesia. Jadi yang pasti sehari setelah Bapak Presiden berbicara di depan itu kemudian mereka menunggu. Kebetulan karena saya sebagai tim leader dari IMT 8, mereka menunggu saya untuk datang karena memang tiap hari memang kita pasti akan ke rumah sakit. Lalu pada saat saya datang, mereka kemudian menunjukkan gambar Bapak Presiden. Mereka bilang bahwa ini kalian ya jadi mereka menganggap bahwa yang memberikan gagasan kepada Bapak Presiden adalah kami dari Mercy, karena alasannya adalah kami yang ada di Gaza. Jadi itu konotasinya lebih positif atau negatif yang diterima oleh warga Gaza? Saya tidak bisa menyimpulkan, ya Mbak. Tapi yang pasti yang saya katakan adalah mereka ingin garansi, ada hitam di atas putih apabila mereka bisa kembali. Tapi saya bilang kalau memang tidak ada garansi untuk itu, apakah kalian mau keluar? Mereka bilang tidak. Dengan dari apapun mereka bilang tidak. Kalau misalnya tidak ada garansi, mereka tidak mau keluar. Jadi kemudian ada juga beberapa, jadi kayak semacam dokter senior yang ada dari rumah sakit juga bilang, ada yang mengatakan bahwa dengan dalih apapun kami tidak bisa keluar karena ini tanah kami.
Kalaupun memang keluar, kalaupun memang harus ada yang diberikan pengobatan, ya buka saja selebar-lebarnya bantuan medis, bantuan makanan, material-material untuk membangun kembali rumah mereka. Jadi itu saja sebenarnya itu yang paling gampang. Jadi dalam artian ada tanggapan yang berbeda dari warga Gaza ya tentang rencana Presiden Prabowo ini. Yang pertama adalah ada jaminan nggak kalau saya berobat atau kemudian keluar ke Indonesia, ada jaminan nggak untuk kembali ke Gaza, betul ya? Dan satu lagi adalah kenapa tidak membuka selebar-lebarnya pintu bantuan untuk Vaskes, fasilitas kesehatan ataupun dokter ini masuk ke sana. Betul ya? Betul. Jadi bayangin Mbak, ini mereka ini kami memang mengalami, itu yang kami bicara juga dengan orang-orang bahwa kami bersyukur kami bisa menjadi saksi mata, saksi telinga juga buat mendengar apa yang mereka bicarakan, bahwa kami merasakan bahwa mereka ini double penderitaannya, bagaimana mereka kelaparan, bagaimana juga untuk akses kesehatan, walaupun memang untuk penyakit ataupun penderitaan pasca serangan, insya Allah masihlah teratasi. Tapi mau sampai kapan? Kalau misalnya blokade masih tetap terjadi untuk kemanusiaan, itu mau sampai kapan? Karena obat-obatan, peralatan-peralatan ini berdasarkan stok yang masih ada. Dan itu pasti akan lama-lama makin menipis dan tidak ada. Dan itu yang mungkin ditakutkan oleh pemerintah kita, sehingga mungkin jalan terbaiknya adalah mengeluarkan dan memberikan pengobatan. Tetapi memang yang paling bagus itu adalah buka semua jalur kemanusiaan, dan itu diberikan akses seluas-luasnya oleh tenaga-tenaga medis internasional yang bisa masuk ke dalam. Ya, artinya dari luar masuk ke dalam ya, bukan yang di dalam keluar gitu ya. Oke, saya tanyakan ini ke Mas Mustafa. Mas Mustafa, kalau ada rencana dari Presiden Prabowo, kemudian apakah rencana itu masih bisa terrealisasi jika tadi nih warga di Gaza saja belum tentu mau, ada jaminan tidak? Atau kalaupun iya, lebih baik yang dari luar saja masuk ke dalam dokternya untuk membantu? Ya, Mbak, apa yang disampaikan Bu Dokter dari jalur Gaza ini, sebetulnya permasalahan sudah clear, Mbak. Sudah clear kan, sudah jelas permasalahannya itu. Nah, saya lanjutkan yang saya sampaikan tadi. Nanti akan ada titik temu dengan apa yang disampaikan Bu Dokter tadi itu kan. Nah, jadi ketika pemerintah Indonesia itu tiba-tiba menyampaikan inisiatif ini, kan di tengah terjadinya dua agenda tersebut. Maka muncullah kecemasan kalau ini nanti jadi terlaksana, proyek ide atau program evakuasi itu menjadi relokasi, terperangkap jadi relokasi. Mereka yang terlanjur mungkin nanti satu saat dikeluarkan tidak bisa kembali lagi. Maka betul apa yang dikatakan Bu Dokter tadi, ini sudah clear, lebih cepat ini, bahwa harus ada jaminan, harus ada garansi. Mereka tidak mau keluar sebelum ada jaminan kan gitu. Dan lebih baik mereka itu menerima bantuan di Gaza sendiri dengan membuka seluas-luasnya bantuan kemanusiaan yang sejak 18 Maret sampai sekarang itu diblokir total oleh Israel. Yang di luar tidak bisa masuk, yang di dalam tidak bisa keluar. Ini persoalan. Jadi sudah clear. Jadi kekhawatiran sebetulnya evakuasi menjadi relokasi, karena relokasi ini program yang Israel dan Amerika Serikat dukung begitu ya. Ngotot supaya dilaksanakan dengan berbagai cara, bahkan mengancam Mesir segala, mengancam Jordania kalau tidak mau. Mas Mustafa, kalau gitu ini kan baru wacana, terus kemudian tadi Menlu Sugiono bilang ini nanti akan segera masih tahap konsultasi, dan kemudian juga mungkin akan meminta pandangan dari negara-negara Arab yang kemudian juga jadi tujuan lawatan dari Presiden Prabowo sekarang. Nah, apakah nanti negara-negara di Arab ini akan serta-merta mendukung idenya Presiden? Belum tentu. Kita tunggu dulu. Ini kan Prabowo masih lawatan, masih dalam perjalanan. Apa hasilnya kita tidak tahu. Dan syarat Prabowo melaksanakan ide tersebut, kalau didukung secara kolektif oleh negara Arab, maka dia perlu konsultasi dulu. Dan konsultasi ini sekarang sedang berjalan dalam proses, dan tentu tidak mudah, banyak secara teknis. Dan tadi tersebut warga Gaza sendiri tidak mau kalau tidak ada jamin. Sekarang siapa yang menjamin?
Karena kita juga bingung ya nanti Apakah- kalau misalnya memang oke niatnya tadi kemudian adalah untuk membantu kemanusiaan, kemudian ketika misalnya kalau jadi ada warga yang kemudian sudah sembuh begitu dari Indonesia, apakah kita juga bisa memulangkan begitu ya? Ya, itu dia. Sebelum itu, Mbak, ketika sekarang di Gaza lah, mengeluarkan mereka, yang menjaga mereka itu siapa? Oke. Palang Merah Internasional, Amerika, apakah jaminan itu bisa dipercaya? Karena sekarang tingkat kepercayaan sama Israel itu sangat rendah, Pak. Itu. Jangankan hanya tingkat Palang Merah Internasional atau negara pihak ketiga misalnya, PBB pun, Dewan Keamanan PBB pun tidak dihormati oleh Israel sekarang. Semua dilanggar. ICC semua dilanggar. Tidak ada yang didengar lembaga internasional. Tatanan dunia itu sudah bobar, sudah ambruk akibat perang Gaza tersebut. Kembali ke Dokter Mae. Dokter Mae, setelah tadi warga Gaza menerima informasi tentang rencana ini, begitu mereka jadi sebenarnya warga di sana ini lebih was-was, lebih berhati-hati, atau ya sudahlah pasrah saja dengan apa yang mungkin nanti terjadi ke depan, atau gimana pandangannya sebenarnya? Jadi begini, karena memang menurut masyarakat lokal di Gaza ini, kami sering bertanya karena kami bagaimanapun juga tidak hanya medis ya, tapi juga kami selalu bersosialisasi dengan masyarakat lokal di sini. Jadi yang tim sering bertanya adalah apakah kenapa mereka kok seperti agak sedikit hopeless pada saat ini? Kenapa? Karena ternyata serangan yang ada setelah 18 Maret ini lebih hebat daripada sebelumnya. Karena ini secara random dan kemudian tenaga medis juga diserang, bahkan UN pun juga diserang. Jadi ini bagi mereka mana lagi yang aman, di tempat ini sudah tidak ada lagi gitu. Bahkan secara ini secara bom saja begitu, lalu makanan juga benar-benar diblok total. Tidak ada lagi semacam protein buat mereka, jadi yang ada adalah jadi mereka mungkin seperti kalau kita bahasa ininya, mereka dipaksa untuk menjadi vegetarian. Lalu kemudian pabrik roti tidak juga bisa sudah memilih ya, dalam artian mau makan apa besok ya, syukur-syukur ada makanan yang dimakan apa saja gitu ya, yang penting masih bisa hidup gitu ya. Ya, tapi tidak itu juga Mbak, serangan-serangan bom yang selalu ada dan itu secara random. Itu juga kan bukan mereka, kami pun mengalami, tapi maksudnya ini kan masyarakat Gaza, kami mungkin insya Allah kalau memang keluar, lalu setelah sepeninggal kami yang memang informasi yang terbaru adalah untuk utara, itu yang tinggal adalah untuk internasional Malaysia dengan kita, Indonesia. Jadi bayangkan setelah ini kalau kita pun keluar dengan situasi begini, kami yakin mungkin akan bagi negara-negara yang mengirimkan timnya mungkin akan berpikir untuk mengirimkan sampai situasi membaik gitu. Lalu mereka bayangkan mereka di sini mata telinga mereka siapa lagi gitu kalau bukan kami. Nah, maka itu mumpung kami masih ada di sini, kami mau menyuarakan bahwa yang paling bagus adalah kita menekan semua dunia internasional menekan siapa yang terlibat di sini, negara-negara yang memblokade, yang kemudian memberikan penyerangan ini, stop. Dua itu sebenarnya yang penting untuk saat ini yang diperlukan oleh masyarakat Gaza. Oke, balik lagi ke Mas Mustafa, sudah ada wacana Mas Mustafa. Nah, kalau gitu apa yang harus dilakukan ke depannya nih dengan wacana ini? Haruskah dilanjutkan atau? Ya, seperti yang dikatakan Bu Dokter tadi, kan yang dituntut hanya dua. Jadi sekarang misi Presiden Prabowo yang sekarang berada di Timur Tengah, sekarang membangun kerjasama dengan negara-negara Timur yang dikunjungi untuk segera mencapai gencatan senjata di jalur Gaza tersebut. Jadi Indonesia harus bergabung dengan kekuatan regional dan internasional untuk bersama-sama mencapai segera gencatan senjata tersebut dan membuka blokade itu. Seperti diketahui ya, nanti bulan Juni akan ada konferensi internasional tentang Palestina yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi yang rencananya akan digelar di kota New York. Dan pada saat itu rencana nanti Prancis akan mengakui negara Palestina. Maka dalam konteks ini hendaknya Indonesia ini bergabung dengan negara ini untuk sama-sama menekan Amerika khususnya agar segera tercapai gencatan senjata di jalur Gaza ini. Perlu dikaji ulang untuk
kemudian rencana ini berarti ya Mas Mustafa ya? Ya, ini masih dinamis, Pak. Jadi masih berkembang. Dan bukan hitam putih. Apa yang hasil dari lawatan Presiden Prabowo sekarang ini, kita masih belum masih tidak bisa hitam putih. Ini bisa terjadi nanti hasilnya adalah yaitu ada Indonesia akan semakin terlibat dalam kerjasama internasional dan regional ya untuk menekan khususnya Presiden Trump supaya Trump ini menekan PM Netanyahu segera kembali terjadinya gencatan senjata di jalur Gaza ini. Dan terutama juga tadi untuk membuka ruang-ruang untuk perbaikan kesehatan dan juga termasuk makanan ya. Nah balik lagi ke dokter membuka ya. Nah Dokter Mea tadi kalau dikatakan ya makan seadanya begitu ya, bahkan dituntut katanya untuk menjadi seorang vegetarian di sana begitu karena susah logistik untuk makanan termasuk juga alat-alat kesehatan. Nah, gimana caranya tetap berjuang warga di sana untuk tetap punya harapan bahwa suatu saat hal yang tidak enak dialami sekarang ini akan selesai sudah? Sebenarnya gampang, Mbak. Sebenarnya adalah mereka kan punya media sosial ya, tetap masyarakat Gaza ini punya media sosial dengan dukungan-dukungan dari masyarakat internasional, jadi memberikan dukungan tetap, kemudian memberikan support kepada mereka, itu sebenarnya juga menjadi semangat buat mereka masyarakat Gaza sini. Bayangkan apabila kami hanya menunjukkan ini dari kami doa, itu mereka bisa menyimpan kata-kata, foto, hanya sekedar kami berdoa untuk kalian, itu merupakan suatu oase yang luar biasa buat mereka. Jadi sebenarnya dengan support terus-terusan masyarakat buat warga Gaza di sini itu saja sudah cukup. Dan bayangkan Mbak, saya selalu bilang kepada semua nih, kalau setiap ada yang nanya ke saya, masyarakat Gaza ini seperti menunggu vonis mati, tapi mereka tinggal nunggu waktu. Karena itu tadi serangan-serangan ini tadi, kemudian kelaparan, mereka ini Mbak Nia, kami berada di dalam gedung yang tertutup. Bayangkan mereka yang berada di dalam tenda, atau saya boleh katakan juga bahwa di utara ini sudah hampir 98% bangunan semuanya roboh. Tidak ada yang normal kecuali rumah sakit kita tercinta Indonesia. Nah, jadi mereka tidur yang mungkin saja beratapkannya hanya plastik dan itu dinginnya luar biasa. Kalaupun panas 30 itu ya tetap ada angin yang dingin. Jadi bayangkan Mbak, hidup mereka yang tinggal menunggu, belum lagi yang rumah mereka sudah roboh, menunggu kematian yang tiba-tiba bisa datang kapan saja, lalu belum lagi dengan kelaparan yang luar biasa, belum lagi akses kesehatan yang lama-kelamaan itu pasti akan mulai menipis. Itu sih Mbak yang menjadi ini kami di tim di Gaza. Dr. Mea, terima kasih. Mas Mustafa, terima kasih untuk pandangannya terkait dengan wacana mengevakuasi warga Gaza yang terluka ke dalam negeri atau ke Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Saudara, setelah ini kami hadirkan informasi dari polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara dari kasus pemerkosaan keluarga pasien oleh seorang dokter residen